Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Hai adik-adik. Halo Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Ketemu lagi di ibadah online kita. Karisma, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Oh ya, mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh bertemu kembali hari ini. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan senantiasa buat kami. Jadi kami Tuhan, kami siap menari, melompat, bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk, kita jalan serta Yesus. Ayo adik-adik, boleh melompat, menari, pokoknya memuliakan Tuhan ya Karisma ya. Mau memuji Tuhan. Yes, siap-siap. Adik-adik, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan sama Tuhan Yesus seru ya Karisma. Mau bersukacita dalam Tuhan. Amin. Boleh menari adik-adik. Karisma ini dari mana ya kalau kayak gini ya? Bapak. Yuk adik-adik, kita angkat lagi ya. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya asik setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Senang ya jadi anak Tuhan Karisma. Betul. Happy selalu Kak. Kita angkat pujian happy ya. Happy yeah. Berdiri adik-adik. Happy ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya, happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin
semangat lagi adik-adik ya. Kita memuji Tuhan. Siap-siap. Ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat kembali pujian Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ini kami Tuhan, anak-anakmu, semua anak-anak balita-balita siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Kami siap hati kami Tuhan mendengarkan firman-Mu. Ini kami siap anak-anak Tuhan yang luar biasa dengar-dengar dengan Tuhan. Amin. Ku dengar suara-Mu, oh Tuhan. Ku tahu firman-Mu dari Alkitab. Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Halo adik-adik semua yang cantik dan ganteng. Waktunya kita belajar tentang firman Tuhan. Jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Minta tolong mama atau papa untuk bantu menjelaskan. Siap adik-adik? Sebelumnya kakak mau bertanya pada adik-adik. Adik-adik pernah tidak dijanjikan oleh mama atau papa kalau adik-adik akan dibelikan donat? Donat yang cantik, rasanya manis dan enak. Mama dan papa akan membelikannya buat adik-adik. Adik-adik tentu sudah membayangkannya ya. Tapi saat mama dan papa pulang ke rumah, mereka tidak membawa donatnya. Mereka lupa. Bagaimana perasaan adik-adik? Tentu adik-adik akan kecewa atau sedih ya. Adik-adik, mama, papa, guru, dan teman-teman semua adalah manusia yang suka lupa dengan janjinya adik-adik. Tapi
satu yang tidak pernah lupa dengan janjinya. Ayo, siapa yang tahu? Apa? Betul sekali. Namanya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan dirinya berulang kali, itu bukan karena Tuhan Yesus iseng-iseng adik-adik atau ingin kasih surprise atau kejutan gitu kepada murid-muridnya. Tidak, Tuhan Yesus menampakkan dirinya artinya Tuhan Yesus menepati janjinya. Tuhan katakan sebelumnya bahwa Dia akan mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Yesus menampakkan dirinya, Dia memperlihatkan bekas luka di tangan dan di kakinya loh adik-adik. Lalu Dia memperlihatkan juga bekas tombak di lambungnya. Yesus ternyata benar-benar bangkit adik-adik. Pada hari yang ke-40 setelah Tuhan Yesus bangkit, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk datang ke tepi Danau Galilea. Di sana kira-kira ada 5.000 orang yang berkumpul. Sebelum murid-murid Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus sudah ada di sana adik-adik. Lalu murid-murid Tuhan Yesus menyembah Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tahu tidak? Ada loh beberapa orang yang masih tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Nah, lalu Tuhan Yesus mendekati murid-muridnya dan menyampaikan sesuatu yang penting. Apa ya itu kira-kira? Yuk kita buka dari Alkitab di kitab Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita baca ya adik-adik. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Wah, adik-adik tahu tidak arti dari ayat yang tadi? Ya, artinya adalah Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Kuasa apa saja? Kuasa atas sakit, kuasa atas setan-setan, kuasa atas dosa, dan bahkan kuasa atas kematian. Walaupun Yesus memiliki semua kuasa, tapi masih ada orang yang ragu-ragu atau tidak yakin pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap menghargai dan tidak memaksa orang-orang yang ragu itu untuk percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya untuk memberitakan firman Tuhan, memuridkan orang-orang, membaptis dan mengajarkan mereka tentang ajaran Yesus. Tuhan Yesus tidak memerintahkan murid-muridnya untuk memaksa orang-orang agar percaya, tapi memberitakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Tugas memberitakan Injil ini bukan hanya untuk orang Israel adik-adik, tapi untuk semua orang di dunia ya. Nah, tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi Yesus berjanji akan selalu menyertai kita. Aduh, Tuhan Yesus baik sekali ya adik-adik. Nah, tugas di atas yang tadi sudah kakak ceritakan itu namanya amanat agung. Apa adik-adik? Coba ulang. Amanat agung. 1, 2, 3. Pintar sekali adik-adik ini. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada para murid-muridnya, Tuhan Yesus berbicara dan menumpangkan tangan kepada murid-muridnya. Tiba-tiba ada awan yang menutupi Tuhan Yesus, sehingga
para muridnya tidak jelas melihatnya ya. Ada pandangannya kabur adik-adik. Nah, ketika mereka melihat ke langit, Tuhan Yesus naik. Wah, Tuhan Yesus mau pergi kemana ya? Nah, adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus itu pergi kemana ya? Coba adik-adik kita baca dari Kisah Rasul 1 ayat 11 yuk. Ya, kakak bacakan ya adik-adik. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rupanya 2 orang yang berdiri di depan mereka itu adalah malaikat Tuhan yang mengatakan bahwa Yesus naik kemana adik-adik? Ke surga. Iya, adik-adik, Tuhan Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus ingin orang-orang yang percaya kepadanya tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Adik-adik, di surga tidak ada dosa, tidak ada kesedihan, tidak ada sakit penyakit, dan jalannya terbuat dari emas dan selalu terang. Wah, tempatnya sangat indah dan penuh kemuliaan Tuhan. Adik-adik mau tidak tinggal di sana bersama Tuhan Yesus? Kalau kita adalah orang-orang yang percaya, kita akan tinggal di sana bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, selama kita hidup di dunia dan Tuhan Yesus sudah di surga, Tuhan Yesus tetap menyertai kita loh adik-adik dengan cara memberikan Roh Kudus. Roh Kudus akan menyertai dan menolong kita. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu menepati janjinya. Tuhan berjanji akan kembali dari surga untuk kedua kalinya. Tuhan akan datang ke dunia. Tapi Tuhan Yesus datang yang kedua kali bukan sebagai bayi, tapi dia akan datang seperti ketika dia naik ke surga. Akan datang dari langit ditutupi awan-awan adik-adik. Wah, kakak sangat kagum dan bersukacita menantikan kedatangan Yesus ke dunia ini lagi ya. Nah, adik-adik, waktu Yesus nanti datang yang kedua kali ke dunia ini, kita itu sedang apa ya adik-adik? Bermalas-malasan? Bertengkar dengan kakak atau adik? Bermain-main saat ibadah? Waduh, adik-adik, jangan sampai ketika Yesus datang ke dunia, kita tidak hidup dalam kebenaran. Kita sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik. Aduh, jangan sampai ya adik-adik. Kita harus selalu hidup dalam kebenaran. Setia merenungkan firman Tuhan dengan saat teduh, baca firman Tuhan setiap hari, beribadah dengan baik, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang lainnya ya adik. Nah adik-adik, amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya itu berlaku untuk kita semua orang percaya, termasuk adik-adik di rumah, kakak, mama, papa, dan semua orang-orang yang percaya ya. Tuhan Yesus ingin kita menceritakan tentang firman Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, Roh Kudus akan menyertai adik-adik dan kakak ketika kita menceritakan firman Tuhan itu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah bangkit pada hari yang ketiga, hidup dan mengalahkan dosa dan maut, lalu naik ke surga. Ayo adik-adik percaya? Yes.
Lalu ada adik-adik yang tidak percaya, tapi mau percaya sekarang? Wah, oke. Mau tidak adik-adik yang sekarang percaya? Kita berdoa bersama-sama, ya. Boleh adik-adik angkat tangannya, ya. Dan kakak akan berdoa untuk adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk adik-adik yang telah mendengarkan firman Tuhan dan menjadi percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga. Tuhan, bantu adik-adik untuk terus percaya dan terus melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Berkati adik-adik sekalian supaya mereka terus hidup di dalam kebenaran, belajar firman Tuhan, dan setia Tuhan di dalam mengikut Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wah, adik-adik hebat sekali. Kakak bertepuk tangan karena adik-adik luar biasa. Ya, adik-adik, sebelum kita selesai ada ayat hafalan ya adik-adik. Ayo coba adik-adik, masih ingat tidak ayat hafalannya? Ya, ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Ulangi ya, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi adik-adik, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita semua tidak melihat tapi kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus sudah menang. Adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Adik-adik, tetap semangat ya. Semangat, semangat, semangat. Dadah. Ada di mana nih? Seperti di atas awan ya. Adik-adik sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus terangkat naik ke surga. Tapi adik-adik, murid-muridnya sempat sedih karena dia ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan Roh Kudus yang menolong kita, memberikan penghiburan dan penyertaan. Juga Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat untuk adik-adik, untuk Kak Jenny, untuk semua orang yang percaya kepadanya, hidup yang kekal. Nah, ada juga janjinya adik-adik, kita menjadi saksinya. Berarti kita harus menceritakan tentang kebenaran ini kepada orang lain. Bercerita tentang Tuhan Yesus. Pasti adik-adik bisa dengan cara menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran, taat pada orang tua, dan juga rajin berdoa tentu ya. Nah, hari ini Kak Jenny akan mengajak adik-adik untuk prakarya kenaikan Tuhan Yesus. Let's go, kita akan lihat. Adik-adik, untuk prakarya kita hari ini kita memerlukan karton berwarna biru, gambar Tuhan Yesus, styrofoam, kapas untuk awan, double tip, dan gunting. Langkah pertama, kita akan lipat dua kertasnya, lalu kita akan kasih lubang ya dengan seperti ini, gunting, lalu ambil tengahnya ya, sampai agak ke tengah. Nah, nanti akan terlihat ada lubang. Lalu kita akan Tuhan Yesusnya supaya bisa ditarik ke atas. Kita akan taruh terbalik di sini ya. Ini styrofoam sudah ada double tip, kita akan masukkan. Nah, akan taruh seperti ini. Nanti Tuhan Yesusnya bisa
ditarik. Oke. Lalu kita akan siapkan untuk awannya. Awannya kita pakai double tip saja ya. Double tip. Seandainya kita akan coba buat di sini. Ini awannya, bentuknya bebas ya adik-adik. Kita akan buka double tipnya. Awannya 1, 2, mungkin ada awan lagi di atas. Nah, awan-awannya sudah cukup banyak ya adik-adik ya. Kita tempel semua. Dan kita akan lihat bagaimana nilai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Menembus awan. Keren ya? Kita coba lagi. Hari itu murid-muridnya sedang berkumpul semua dan mereka melihat ke langit dan tampaklah Tuhan Yesus naik ke surga di atas awannya. Hei, keren ya, sudah selesai. Boleh dicoba ya adik-adik. Nah adik-adik, ini hasil prakarya kita. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Wah, keren ya. Nah, yuk sekarang semuanya siapkan hati kita akan berdoa. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Hati kami bersuka cita karena Engkau menyediakan tempat di surga sana. Hidup yang kekal menjadi bagian dari hidupku. Tuhan, kami mau supaya namaku tercatat di kerajaan surga itu. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau belajar menjadi saksi, memberitakan kebenaran Tuhan Yesus kepada teman-teman. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini kami sudah beribadah. Engkau yang memberkati seluruh ibadah kami sampai pada selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Karisma, seminggu ini pasti banyak deh berkat-berkat Tuhan. Oh iya Kak Feli. Kita lihat adik-adik yang mau bagi berkat ya Karisma. Yuk, teman-teman, kita saksikan berkat dari teman-teman kalian. Iya. Halo teman-teman, hari ini Wik bakal nyanyi. Ayo kita nyanyi bareng-bareng. Happy ya, ya, ya. Happy, saya senang jadi anak Tuhan. Siap bagi semangat, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Terima kasih untuk mendengarkan lagunya ya. Sampai jumpa. Oke adik-adik, kita sudah memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman dan berkegiatan. Saatnya kita tutup ibadah kita hari ini. Senang sekali memuji Tuhan. Nah, doa kita hari ini dipimpin oleh Karisma. Silakan Karisma. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menyaksikan kegiatan. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik katakan, amin. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.